Salam animasi. Jumpa lagi dengan Mas B atau Mas Bambi. Kali ini Mas B mendapatkan satu alat baru namanya Tourbox. Satu alat yang digunakan untuk shortcut, sehingga pada saat kita mengerjakan pekerjaan menggambar, membuat animasi, kita tidak perlu lagi menggunakan keyboard. Inilah Tourbox. Kita akan unboxing dulu. Kita buka, ada buku petunjuknya, kemudian ada buku tautan untuk download programnya. Kemudian ini ada kabel Type-C untuk colokannya yang kayak ke USB. Kemudian, nah ini toolbox-nya sendiri. Jadi gedenya pas satu genggaman dan lumayan ada pemberatnya sehingga nyaman di tangan sebelah kiri, dan tangan kanan kita akan mengerjakan menggunakan pen tablet maupun pen display. Lalu kita colokkan ke laptop sehingga nyala tuh, ada lampu hijau. Dan ini masing-masing fungsinya, ada scrollnya, ada pencetan, ada putarannya di sebelah kiri. Nah, kita cek bersama, kita buka dengan software yang sudah kita download. Nanti di situ ada preset khusus untuk Photoshop, untuk Lightroom, dan seterusnya. Nah, kita cobain yang untuk Photoshop. Scroll itu gunanya untuk apa, kemudian klik itu untuk apa, kemudian yang seperti tanda panah atas, bawah, kanan, kiri. Misalnya tanda panah ke bawah itu undo. Lalu klik yang di samping itu enter atau OK gitu ya. Nah, sekarang kita cobain. Mau menggambar Mas B untuk stiker. Nah, kita mulai dengan membuat stiker dari cari semacam referensi, contekan kita dari gambar yang lain, kemudian kita pindahkan dengan karakter yang kita punya. Kebetulan saya pakai karakter Mas B. Yang tampak insert di kanan atas adalah cara memegang, misalnya membuat, menjauhkan, mendekatkan, kemudian mengganti ukuran brush dan lain-lain. Semuanya kita menggunakan tangan kiri kita, hanya dengan satu tangan kiri, dengan memencet tombol-tombol yang ada di Tourbox. Setelah sketsa yang pertama, kita akan bikin sketsa yang kedua yang sedikit lebih rapi, dan setelah sketsa yang kedua kita bikin outline finish yang sudah bersih semua, tinggal kita siapkan untuk pewarnaan. Sehingga pastikan semua garisnya rapi dan tidak ada bagian yang terbuka, supaya pada saat kita mewarna dia tidak akan tembus atau bleber gitu ya. Oke, kita pisahkan layernya. Jadi semua yang mengoperasikan ke arah monitor atau ke arah pen tablet, kebetulan saya menggunakan pen display merek Beyond. Ini pen display yang tipe Canvas Canvas 22 Pro. Jadi 22 inch, ini enak dan gede banget. Jadi pada saat kita melihat, tinggal scroll untuk melihat detail, tinggal balikin lagi, terus tinggal kita pilih. Nah, kotak seperti tanda plus itu sebetulnya mewakili Tourbox kita. Jadi misalnya kita memencet apapun di situ, dia akan terlihat, oh kita sedang mengerjakan yang mana. Nah, petunjuk kotak seperti tanda plus ini bisa dipindah-pindah. Jadi kalau menurut kita mengganggu di situ, kita pindahkan sebelah kanan, kiri, atas, bawah, terserah kita. Nah, kita melakukan seperti biasa, pewarnaannya pakai layer baru. Sama ya, selectnya, alt, segala macam itu semuanya kita pakai semua tombol yang ada di Tourbox ini. Sehingga untuk membesarkan misalnya kita pengen lebih besar ukurannya atau lebih kecil, tinggal di scroll. Kalau brushnya mau dibesarkan, dikecilkan, intinya yang ukuran akan membesar dan mengecilkan semuanya bisa pakai klik scroll. Nah, scrollnya juga ada seperti batasan per bagian, jadi kerasa itu tuh berubah tek 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 gitu ya. Nah guys, Tourbox ini lumayan banget untuk mengalihkan perhatian tangan kita yang biasanya harus ngetik atau ngeklik di keyboard.
Ternyata sekarang kita cukup dengan satu alat yang hanya menggunakan tangan kiri, besarnya hampir segenggaman kita, sehingga cara mengerjakannya amat sangat mudah. Tapi yang penting kita punya semacam kebiasaan dulu. Misalnya klik ini untuk undo, klik ini untuk save, klik ini untuk select all, dan seterusnya, sehingga kita akan membiasakan diri dengan shortcut versi baru yang semuanya terdapat di alat sekecil ini yang bernama Toolbox. Sekarang setelah kita mulai mewarnai, seperti biasa ada bagian-bagian yang tidak perlu garis tepi, sehingga tinggal kita paskan areanya, lalu kita edit fill dengan warna yang kita pilih, kemudian kita bikin titik putih supaya kesannya ada highlight. Dan jangan lupa setiap warna biasanya di ujung yang kecil itu tidak terkena warna, sehingga kita perlu tambahkan detail menggunakan brush yang kita punya. Nah, kemudian kita membuat semacam kebutuhan animasinya. Misalnya buntut belangkonya bergerak, kita bikin 2 macam. Lalu tangannya ini kan kayak siap-siap gitu ya, mau berancang-ancang, sehingga kita copy tapi di scale sedikit. Demikian juga tangan kanan depan dan tangan kiri belakang. Sehingga setelah kebutuhan animasinya udah selesai, kita akan pilih untuk font. Nah, kita pilih tulisan Asyap yang agak agak unyu-unyu gitu ya. Lalu kita bikin untuk kebutuhan animate-nya, sehingga kita bikin dua macam, nanti dia akan berubah-ubah sehingga terkesan bergerak teksnya. Sekarang kita memasuki cara menganimasikan. Semua fungsi-fungsi bisa langsung dilakukan dengan Toolbox di tangan kiri. Intinya menggantikan shortcut yang ada di dalam keyboard. Sehingga dengan alat Toolbox yang simple ini, semua pekerjaan tangan kiri kita akan menjadi satu di satu tempat. Nah, kemudian ini kita animasikan per frame supaya kelihatan kalau looping itu jadi seperti apa. Setelah itu kita ekspor, kita jadikan animated GIF, agar setelah ini selesai, nanti kita import ke dalam HP, dan kita buka aplikasi di HP untuk membuat stiker animated atau stiker yang biasanya bisa digunakan untuk WA yang bergerak. Oke guys, demikian tadi penjelasan mengenai alat baru kita yang canggih, namanya Toolbox, menggantikan fungsi di dalam keyboard dengan menggunakan shortcut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam animasi.